Kayaknya mak saya mentalnya nggak mental baja, mental kerupuk, mungkin saya nggak akan pergi ke Mesir. Mak, aku mau ke Mesir. Jangan. Saya anak pertama, adik saya anak kedua, 4 tahun nggak pernah pulang. Dari 98, 99, 2000, 2001, 2002 baru pulang. Setelah saya punya anak, rindu. Saya tanya dia, aku punya anak, rindu aku, mak. Aku 4 tahun di Mesir, mak nggak rindu. Rindu aku sama kau. Jadi gimana cara mak mengobati rindu? Ku cari anak-anak di gang yang hitam macam kau. Ku bawa ke rumah, ku kasih makan, ku belikan baju, ku kasih duit, ku usap kepalanya untuk mengobati rinduku ke kau. Kenapa mak kirim aku jauh-jauh ke Mesir, ke Maroko? Supaya kau jadi orang. Kalau ku letakkan kau di rumah, celah ketiak kau jadi hantu. Begitu ibu saya mendidik saya. Pendidikan pertama adalah ibu. Kalau ibunya baik, anaknya akan menjadi Salahuddin Al-Ayyubi. Anaknya akan menjadi Muhammad Al-Fatih. Tapi kalau ibunya sundel bolong, nyiblorong, suster ngesot, mak lampir, nenek sihir, entah kenapa ya saya heran, kenapa hantu itu kebanyakan perempuan. Ibu-ibu mesti tuntut ke Komisi Perlindungan Perempuan. Mesti ada perwakilan dari Lampung yang menuntut ke Komisi Perlindungan Perempuan supaya diseimbangkan antara hantu laki-laki dan hantu perempuan. Nyiblorong, sundil bolong, mak lampir, nenek sihir, dan semua ketawa hantu perempuan. Tapi yang di sini ini adalah ibu yang baik-baik. Inilah ibu yang akan melahirkan tentara-tentara Allah yang akan membebaskan Palestina. Ini sudah melanggar kode etik. Ternyata saya sudah korupsi 10 menit. Ternyata kalau kita ngomong di depan orang yang hatinya tulus, waktu itu nggak terasa begitu cepat berlalu. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kehilapan. Akhirnya saya ucap minat. Bahan saya sudah habis. Sudah. Kalau Tuan pergi ke Batam, jangan lupa membeli ikan. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah belum sarapan. Hah? Ini bukan karena belum sarapan, Ustadz. Memang cantik burung balam terbang ke Pulau Buru dari bunyi sambutan salam, karena jamaah terlalu haru. Jadi orang haru itu suaranya tidak terlalu kuat, karena melihat Ustadz Hussein Gaza, dia pasti ingat Palestina. Tadi kursinya saya lihat satu di ujung sana, satu di ujung sana. Jadi dalam pikiran saya, ini hubungan kita seperti Israel dan Palestina. Yang saya khawatirkan, Ustadz Hussein selalu identik dengan Palestina. Berarti saya astagfirullahaladzim. Kita doakan Ustadz Hussein Gaza sehat walafiat, panjang umur. Beliau ujung tombak memberitakan yang benar tentang Palestina bagi masyarakat Indonesia. Saya kalau nggak ngerti tentang Gaza, tentang Palestina, nanyanya ke Ustadz Hussein, karena informasinya valid. Jangan nanya ke AI, jangan nanya ke Google, karena dia cuman ngumpulkan berita tanpa berpikir yang benar. Gak bisa Google itu diajak berpikir. Cobalah Google aja berpikir.
Google, apa pendapatmu tentang ini? Nggak bisa. Makanya kawan berpikir itu adalah manusia yang punya hati, pikiran, dan rasa. Mudah-mudahan kita masih manusia. Sekarang sudah banyak manusia kehilangan kemanusiaannya. Sama-sama nunggu pesawat, sama-sama pesawat yang sama-sama delay, sama-sama korban keterlambatan, bukannya ngobrol bertukar pikiran, sibuk dengan handphonenya masing-masing. Pingsan, mati, meninggal, bukannya ditolong, malah dipotong. Nama handphonenya smartphone. Handphonenya cerdas. Yang punya handphone, saya nggak ada ngomong begitu. Jadi ngaji itu adalah memanusiakan manusia. Kalau makin ngaji, makin jadi manusia, lanjutkan. Tapi kalau makin ngaji, makin lupa, makin lalai, makin egois, maka kita sesungguhnya sudah keluar dari kemanusiaan kita. Orang barat itu selalu ketakutan. Negara paling kaya Amerika, adidaya, superpower, dolarnya melambung tinggi, tapi bawaan mereka ketakutan. Melihat mobil takut, nanti berubah jadi transformer. Duduk di pinggir laut takut, nanti keluar makhluk dari dalam laut naik ke atas, namanya Godzilla. Malam-malam ngelihat langit takut, nanti keluar makhluk dari atas langit ngences, namanya alien. Dan yang paling mereka takutkan bukan transformer, bukan Godzilla, bukan alien. Yang mereka takutkan adalah Islam. Makanya namanya Islamophobia, ketakutan terhadap Islam. Makanya nama-nama seperti nama kami ini susah untuk masuk negara-negara yang takut sama Islam. Siapa nama? Abdul Somad, usir, meledak langsung. Siapa nama? Ustadz Hussein, forbidden, jangan kasih masuk. Makanya ibu kalau punya anak kasih namanya Alexander, tapi di rumah Iskandar. Saya sebetulnya pancing senyum itu ini untuk menunjukkan bahwa ibu-ibu ini nggak punya utang. Gimana kita mau membantu Palestina kalau punya utang? Ustadz kok tahu kami nggak punya utang? Kelihatan dari senyumnya yang lepas. Orang kalau punya utang, kita pancing pakai pantun, senyumnya tipis-tipis saja. Kalaupun ada yang senyumnya berat, itu bukan karena utang, tapi karena memikirkan Palestina. Mudah-mudahan yang punya utang lunas utang. Banyak juga. Saya kalau nanya itu bukan berarti saya mau menjatuhkan ibu ya. Saya bukan mau mempermalukan ibu depan orang banyak. Cuman saya kan nggak tahu apa yang ada di hati ibu semua. Innal kalama la fil fuadi. Kalimat yang sesungguhnya itu letaknya di dalam hati. Wa inna ma ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Diciptakan lisan untuk menceritakan apa yang ada dalam hati. Ibu percaya nggak suaminya itu sayang sama ibu? Enggak. Makanya ibu selalu ngomong, selalu bilang I love you dong. Kenapa? Karena ibu nggak tahu apa yang ada dalam hati dia. Karena nggak tahu itu akhirnya ibu nuntut dia untuk mengungkapkannya dengan kata-kata. Masalahnya laki-laki itu nggak bicara.
Dia selalu berbuat. Contohnya menaikkan uang belanja. Mudah-mudahan ini didengar sama suami di rumah ya. Tolong suaminya nanti ajak nonton channel Ustadz Abdul Somad Official, subscribe, like, share, and comment. Channel Ustadz Husain Gaza juga, insya Allah. Nah, sekarang saya mau nanya, kenapa Israel menjajah Palestina? Saya tahu, ini ibu-ibu ini udah jawab, cuman dia mau ngetes saya. Ustadz tahu nggak isi hati kami? Dia menjawabnya pakai telepati. Susah memahami perempuan. Kalau laki-laki itu bilang iya, iya, kalau tidak, tidak. Kalau bahasa kampung kami, to be or not to be. Ya atau tidak. Kalau perempuan nggak begitu. Kalau perempuan bilang tidak, bisa berarti iya. Bisa berarti tidak. Bisa berarti kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak. Betul loh. Ngaku semua. Nah, oh, Israel menjajah Palestina karena rebut-rebutan perbatasan, Pak Ustadz. Ini Israel, ini Palestina. Jadi mereka rebut-rebutan batasan. Kalau begitu cara kita berpikir, berarti kita mengakui negara Israel. Karena kita sebut mereka rebut batasan. Kenapa Israel mengambil Palestina? Ya karena Israel itu, Pak Ustadz, penjajah. Maka Israel itu menjajah Palestina. Kalau begitu sama berarti kita mengatakan Belanda menjajah, Jepang menjajah. Berarti ada negara Indonesia, ada negara Belanda. Itu secara nggak sengaja kita sudah mengatakan bahwa ada negara Israel. Coba kalau yang nanya anak kita, mama, kenapa Israel menjajah Palestina? Ya memang udah dari dulu begitu. Sebelum mama lahir, waktu mama kecil nonton TVRI, itu memang sudah, siapa namanya presiden Palestina yang selalu pakai sorban? Yasser Arafat. Yang tahu berarti udah tua. Anak-anak sekarang ditanya udah, saya tahu, saya pura-pura nanya aja. Masa profesor nggak tahu? Nah, ini keluar setannya kan? Ada 5 alasan mengapa ada penjajahan terhadap Israel. Kira-kira yang 5 ini bisa diingat? Belum saya sampaikan. Gimana mau diingat? Al-Masih. Al-Masih diambil dari 3 huruf. Mim, sin, ha. Masaha. Masaha artinya mengusap. Orang Melayu menyebut menyapu. Kalau berwudu, wajah dibasuh. Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum, basuh wajahnya. Wa aydiyakum ilal marafiq, basuh tanganmu sampai siku. Kepala dibasuh atau diusap? Diusap. Gak ada orang wudu hidupkan keran. Kepala itu diusap, diambil air, diusap kepala. Al-Masih, Al-Masih artinya 2. Pertama, diusap. Karena waktu dia lahir, badannya diusap. Yang kedua, Al-Masih artinya mengusap. Karena dia mengusap. Ada orang lumpuh, diusapnya sehat. Ada orang buta, diusapnya melek. Ada orang kena kusta, diusapnya sehat. Maka dia disebut dengan Al-Masih. Tapi ada satu lagi, Al-Masih juga. Ditunjuknya tanah. Ya ardu umbuti, wahai tanah, tumbuhkan tanaman. Tumbuh tanaman. Jangan-jangan yang numbuhkan dia juga. Dia tunjuk langit.
Ya sama imtiri, wahai langit turunkan hujan. Turun hujan. Ada orang mati, dia tunjuk. Ya mayit, wahai mayit, qum, berdiri. Dia Al-Masih juga, tapi dia tidak asli, maka disebut dengan Al-Masih Dajjal. Dajjal artinya palsu. Ada mangkok, yang ini mangkok emas, yang ini mangkok juga, cuman disepuh pakai air emas. Orang Arab menyebut mangkok emas ini namanya wi'a zahabi, zahab emas. Tapi yang ini disebut wi'a mudajjal, ini namanya mangkok palsu, mangkok dajjal. Yang satu Al-Masih asli, Al-Masih. Satu lagi mirip seperti Al-Masih, musab juga, tapi musuhnya Al-Masih, disebut dengan Al-Masih Dajjal. Tapi jangan gara-gara ini nanti teman ibu pakai emas imitasi bilang, kamu kok pakai Dajjal sekarang? Makanya sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Malam Jumat baca surat Al-Kahfi biar supaya selamat, bisa membedakan mana Al-Masih yang benar dan mana Al-Masih Dajjal. Nah, Israel sedang menanti kedatangan, bahasa Ibraninya Mesiah, M-E-S-I-A-C-H, Mesiah, bahasa Arabnya Masih. Mereka nunggu Al-Masih juga, kita pun menunggu Al-Masih juga, karena Nabi Isa sebelum hari kiamat nanti datang. Pertanyaannya, apa beda Al-Masih kita dengan Al-Masih Yahudi? Al-Masih kita original, Al-Masih dia KW. KW itu Dajjal. Tapi jangan gara-gara udah tahu makna Dajjal nanti ngomong, ini bajunya asli apa Dajjal nih? Jelas? Apanya yang jelas? Bahwa kita menanti kedatangan Nabi Isa sebelum hari kiamat tiba, dan mereka pun menantikan kedatangan Mesiah, dan Mesiah yang dimaksud itu adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Nah, gimana caranya supaya Al-Masih Ad-Dajjal itu turun, supaya dia datang, itu gimana caranya? Supaya dia datang, maka mesti melakukan 5 hal. Apa yang 5 itu? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu itu. Biasanya kami kalau di TV gitu. Yang pertama, supaya dia turun, supaya dia datang, maka semua Yahudi mesti kembali ke Palestina. Yahudi dulu pontang-panting, tersebar ke seluruh dunia. Ada di Eropa, ada di Rusia, ada di Afrika, ada di Arab, ada di Jerman. Lalu kemudian tahun 1946 mereka datang beramai-ramai, kumpul semua seluruh dunia. Jumlah mereka sekarang 5 juta orang. Penduduk Lampung berapa? 9 juta. Jawa Timur berapa? 45 juta. Jawa Barat berapa? 50 juta. Dia cuman 5 juta. Kita nggak perlu angkat senjata, nggak perlu pakai meriam bom atom. Cukup kita arahkan pipa WC kita ke sana. Kita serentak jam 6 pagi. Siap! Gerak!
Dan malam itu semuanya makan kerupuk jengkol. Mati Israel itu semua. Kenapa itu tidak terwujud? Karena perjuangan kita tanpa komando, tanpa komandan, serabutan, nggak jelas. Nggak ada komandannya, nggak ada komandonya, nggak ada strateginya. Pas lagi Palestina diserang, heboh. Habis itu hilang berita Palestina gara-gara Walid. Yang saya omongin betul nggak? Coba kalau kita continue terus membela Palestina, bahwa mereka merebut Palestina bukan masalah perbatasan, bukan masalah penjajahan, karena mereka menunggu kedatangan Mesias Al-Masih Dajjal. Dan syaratnya Dajjal mau turun, kalian mesti ngumpul semua di Palestina. Jadi mereka membayangkan Dajjal itu sedang berada di atas lagi nunggu. Udah ngumpul belum? Ustadz Somad, Ustadz di ruang waiting room dulu ya. Kenapa panitia? Iya, soalnya orang Israel belum ngumpul. Berarti aku Dajjal dong. Jadi Dajjal itu sekarang lagi nongkrong-nongkrong, lagi ngopi, nunggu mereka ngumpul semua. Nanya, udah ngumpul belum? Kata Netanyahu, sebentar bro. Dan mereka akan berkumpul semua dari seluruh penjuru dunia. Yang nggak ngumpul ke sana, walaupun dia di Amerika, dia tetap support. Anak kita nonton film kartun, nonton. Begitu di akhir film kelihatan Warner Bros. Warner Bros punya siapa? Yahudi. Steven Spielberg, Yahudi. Menteri luar negeri Amerika dari dulu, Madeleine Albright, Yahudi. Rothschild, orang-orang kaya yang mendonatur presiden-presiden Amerika, nggak akan terpilih kalau bukan dari donatur ini. Siapa dia? Yahudi, garis kanan ekstrim yang mendukung. Maka jangan pernah berharap bahwa politik Amerika akan berpihak kepada Palestina, karena mereka sebenarnya diatur oleh protokoler Yahudi. Maka kalau mau membebaskan Palestina, kita sendirilah berjuang dengan pemahaman yang benar. Yang pertama, mereka seluruh dunia mesti berkumpul di Palestina. Berdatanganlah mereka sejak 1946 sampai 2025, sudah 81 tahun lamanya. Mereka menundukkan, menantikan Mesias itu datang. Berikutnya yang kedua. Mereka dulu pernah dihancurkan oleh raja namanya Nebukadnezar. Nebukadnezar ini nama kampungnya Babel, bukan Bangka Belitung. Babel adalah Babilonia. Babilonia adalah sekarang Irak. Babilonia itu sekarang Irak. Coba tulis Babilonia Taman Gantung, itu Irak. Maka setiap kali naik presiden Amerika yang baru, pasti yang mereka serang pertama adalah Irak. Saya tamat Al-Azhar 2002. Nanti mau melanjutkan S2 ke Baghdad, Irak. 99% saya akan S2 ke Baghdad, karena ada beasiswa dari Universitas Saddam Hussein, gratis, free. Sudah siap mau ke Baghdad. Tiba-tiba begitu saya lulus 2002, George Bush naik jadi presiden, dibomnya Universitas Baghdad rata dengan tanah. Pulang saya dari Mesir, lanjut S2 ke Malaysia. Dari negeri 1000 menara,
ke negeri 1000 makcik. Nggak jadi saya ke Baghdad. Kami dulu gitu, Bu. Jadi kami kalau pas lagi musim haji nongkrong di Masjidil Haram, itu nanya informasi S2. Kau S2 di mana? Aku S2 di India. Oh, gimana S2 di India? Biaya murah, daging murah, haji bisa tiap tahun, bisa kerja, dan ada kelebihan. Apa kelebihan di India? Bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Urdu. Kya hal hai tiki. Bagus, masuk nominasi. Ah, kalau gitu nanti aku India. Kau di mana? Aku sekarang lagi di Maroko. Maroko gimana? Maroko enak, ada saljunya. Kita bisa posting, update status. Untuk apa posting kalau duit nggak ada? Maroko nggak masuk nominasi. Walaupun akhirnya saya ke Maroko juga. Baghdad mantap, mantap. Baghdad gimana? Baghdad kita bisa haji tiap tahun sambil kerja naik bis. Dari Irak ke Saudi naik bis. Oh mantap. Biaya kuliahnya berapa? Gratis. Gua banget. Saya memang pemburu beasiswa. Saya suka. Saya S1 gratis, S2 gratis, S3 gratis. Nikah bayar. Oke, mahal. Aduh, saya memang mau. Maka saya ketika Universitas Baghdad itu dihancurkan, apa alasan George Bush menghantam Baghdad Irak? Karena Saddam Hussein punya senjata pemusnah massal. Masih ingat ibu beritanya? Masih ingat? Amerika penjaga polisi dunia, maka Saddam Hussein mesti dimatikan, dihancurkan karena dia punya senjata pemusnah massal. Setelah patung Saddam Hussein dihancurkan dan Saddam Hussein digantung, pertanyaannya, mana senjata pemusnah massal? Enggak ada. Sekarang orang Baghdad yang dulu mencaci maki Saddam Hussein nangis, mampus kau. Ustaz jangan kasar gitu ngomongnya. Saya ngomong ke Amerika ini sekarang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka selalu menghantam Irak. Kenapa Irak selalu dihantam? Karena dendam kesumat Yahudi bahwa mereka sakit hati gara-gara Raja Irak dulu mengambil Palestina, namanya Nebukadnezar. Yahudi ini pendendam. Israel tidak mengirim pejabat tinggi ke Vatikan sekarang. Ikut beritanya. Kenapa mereka tidak mengirim pejabat tinggi ke Vatikan untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus? Karena mereka sakit hati dengan Paus. Karena Paus tidak suka terhadap penjajahan di Palestina. Pun dendam. Dulu ada panglima tentara Yahudi, matanya buta sebelah, namanya Jenderal Musa Dayan. Tulis di Google, Jenderal Musa Dayan. Dia minta, akhirnya Perdana Menteri Prancis minta kepada Presiden Mesir, nama presidennya Anwar Sadat. Pak Anwar Sadat itu mumi Fir'aun itu sedang kena bakteri virus. Tahu mumi? Makanya jangan suruh anak manggil mamanya mumi. Mumi itu Fir'aun. Kata Perdana Menteri Prancis, De Gaulle namanya, kata dia, ini mumi yang ada di Kairo ini kena virus, nanti kulitnya akan busuk. Kata Anwar Sadat, terus piye mas? Ya udah, kami punya dokter yang bisa menyembuhkan. Akhirnya mumi yang ada di Kairo diterbangkan ke Paris, Prancis. Sampai di Paris, katanya mau diobati. Bukan diobati, ternyata di situ Musa Dayan sudah siap
mau meninju muka Fir'aun. Begitu datang mumi ditinju. Kaulah dulu yang sudah mengusir nenek moyang kami dari Mesir, ditinjunya. Bukunya ada di rumah, saya simpan. Dalam bahasa Arab, saya beli di Kairo. Saya waktu membaca buku itu, betul-betul gila Yahudi ini. Padahal kejadian Fir'aun ngusir nenek moyang mereka kan 3000 tahun yang lalu. Sedendam-dendamnya orang kita, orang Indonesia, paling-paling kalau kelahi sama tetangga ngomong ke anaknya sebelum mati, kamu jangan nikah dengan anak dia sampai 7 turunan. Cuman 7 turunan kan? Kalau 1 turunan 100 tahun, 7 turunan cuman berapa? 700 tahun. Enggak Yahudi banget. Memang agak Yahudi juga. Tapi ini Musa Dayan, 3000 tahun yang lalu nenek moyangnya diusir oleh Fir'aun dari Mesir. Mumi itu dia tinju. Saya waktu baca buku, betul-betul gila Yahudi. Begitulah dendam kesumat mereka, apalagi dendamnya kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Presiden pertama Yahudi Israel perempuan, namanya Golda Meir. Waktu dia pidato pelantikan, apa kata Golda Meir? Aku mencium bau nenek moyangku di kota Madinah. Karena di Madinah ada 4 Yahudi. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Qainuqa, Yahudi Khaybar. Ingat baik-baik, karena ini akan masuk dalam UAS, ujian akhir semester. Yahudi Nadir, Quraizah, Qainuqa, Khaybar. Pidato bersama Golda Meir. Aku mencium bau nenek moyangku di Madinah. Paham maksudnya? Kalau dia berkuasa, dia mau ngambil Madinah dan mau mengambil jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah jahatnya orang Yahudi, dendam kesumat. Pertama, kumpul semua Yahudi di Palestina. Sudah ngumpul belum? Sudah 5 juta orang. Yang kedua, hantam Irak. Maka siapapun presidennya, hantam Irak, hantam Irak, hantam Irak. Mereka ngantam Irak itu mau ngambil minyak Pak Ustadz. Betul. Mereka mengantam Irak itu karena Saddam Hussein adalah orang yang paling membela Islam. Betul. Tapi di atas itu semua, karena syarat menurut mereka Mesiah Dajjal turun, syaratnya adalah hantam dulu Babilonia. Dan sekarang Irak hancur lebur. Kasihan saudara-saudara kita di Irak. Berikutnya yang saya ingat. Terus Ustadz ingat kok nanya, saya mau ngetes jamaah ini masih sadar atau enggak. Kalau jamaah itu masih sadar, dia bilang 3. Tapi kalau enggak sadar, ya terserahlah Pak Ustadz, mau berapa pun. Yang penting Ustadz cepat selesai, kami mau dengar berita Palestina dari Ustadz Hussein. Ustadz Hussein udah nyampaikan? Udah. Berikutnya yang ketiga, mesti ditanam satu pohon, namanya pohon horkat. Saya naik bis dari Kairo sampai ke Bukit Saint Catherine, Jabal Musa. Kami naik ke atas jam 2 malam. Insya Allah nanti panjang umur sehat badan kita naik ke atas. Ongkos tanggung masing-masing. Habis itu turun lagi, kami lanjutkan perjalanan sampai ke satu kota. Kotanya dikasih pagar di tengah. Oh, seperti ini. Yang ini Mesir, yang sana Israel. Palestina. Mohon maaf Bu. Kotanya dikasih, nama kotanya Rafah. Di perbatasan itulah saya melihat. Dan saya lihat ada tanaman hijau. Waktu saya tanya, itu pohon apa? Itulah pohon horkot Pak Ustadz. Apa betul mereka itu nanam horkot Ustadz Hussein? Betul kata Ustadz Hussein. Kalau Ustadz Hussein bilang ini berarti ya. Kenapa mereka menanam horkot?
Karena nanti ketika terjadi peperangan, maka semua batu-batu pun akan berkata, ya abadallah, wahai hamba Allah, hadza Yahudi khalfi, ini ada orang Yahudi Israel di belakangku, faktulhu, bunuhlah dia. Batu pun akan bicara, tapi ada satu pohon yang membela mereka. Pohon itu namanya pohon gharqad. Saya sudah tulis gharqad di Google, kok nggak keluar Pak Ustadz? Coba tengok tulisannya, garkat. Pakai ghain, ra, qab, dal, qaf, dal, gharqad. Tapi handphone saya belum bisa tulis Arab Pak Ustadz, berarti belum mu'alaf, belum login. Nanti kita syahadatkan. Ada itu pengaturannya di situ. Tulis di situ gharqad, habis itu coba ya, jangan-jangan handphone saya belum masuk Islam juga. Gharqad, syajaratul gharqad, ghain, ra, qaf, dal, enter. Aha, kok lambat ya, habis pula paket. Gharqad, kalau bisa ditampilkan di sini, tampilkan Mas. Gharqad. 1400 tahun yang lalu Nabi sudah memberitahu. Saya semakin yakin bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya yang dia katakan itu gharqad sekarang tidak ditanam orang Yahudi, mungkin kita akan berkata, mana itu yang kata Nabi syajaratul gharqad? Ternyata mereka memang menanamnya. Kalau terjadi nanti peperangan, kita datang, dan ketika itu, kapan Palestina itu akan menang Pak Ustadz? Coba tengok bunyi kalimatnya. Batu berkata, ya abdallah, wahai hamba Allah, hadza Yahudi khalfi, ini ada Israel di belakang saya. Batu tidak berkata, ya Saudi, ya Misri, ya Lampungi, ya Minangkabau. Tapi yang dipanggil Yahudi, yang dipanggil pohon, yang dipanggil oleh batu adalah ya Abdallah. Yang bisa perang melawan Israel itu adalah Abdullah, hamba Allah. Hamba Allah itu siapa? Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdus Somad. Abdud dinar, hamba duit. Abdud dirham, hamba perak. Mata uang zaman dulu cuma dua, zahab, emas, dinar, perak. Warna dinar itu Pak Ustadz, emas itu yang dipakai. Oh ini emas juga. Tadi saya waktu masuk tadi kan pakai perak, makanya dalam hati saya, wah ini saya nggak selevel dengan Ustadz Husain. Terlintas juga di hati saya Ustadz Husain. Rupanya panitia tahu. Akhirnya diganti sorbannya pakai emas juga. Ini nggak tahu apakah ini emas asli atau dajjal. Kalau masih menjadi hamba harta, hamba kuasa, hamba tahta, hamba wanita, hamba Toyota, jangan pernah mimpi untuk membunuh Israel. Jadi kalau ada yang bertanya nanti, kenapa tidak ada satupun penguasa-penguasa yang mengerahkan tentara-tentaranya untuk menolong Palestina? Karena semua masih menjadi hamba harta, hamba kuasa, hamba wanita, hamba Amerika. Nanti ketika manusia sudah menjadi hamba Allah, tidak ada yang dia takuti, hanya Allah. Mungkin bukan di zaman ibu, tapi zaman anak ibu. Ibu mau anak ibu menjadi pembebas Palestina? Dari bunyinya sepertinya nggak mau. Iya Pak Ustadz, tapi saya kan bukan orang Arab. Yang membebaskan Palestina itu Arab. Yang membebaskan Palestina Salahuddin Al-Ayyubi.
Salahuddin Al-Ayyubi orang Kurdistan, bukan orang Arab. Muhammad Al-Fatih yang membebaskan Konstantinopel, bukan orang Arab, orang Turki. Katanya Ustadz Somad orang Arab cemas, Arab maklum. Sampean orang Arab, aku iku wong Arab Pak Ustadz. Arab nandi, Arab lungo. La farqa bainal arabi wal ajam. Tidak ada beda antara yang Arab dengan bukan Arab. Wala farqa bainal abyadi wal aswad. Tidak ada beda antara yang kulit putih dengan kulit hitam. Kullukum min Adam. Semua kamu dari Adam. Wa Adam min turab. Dan Adam diciptakan dari tanah. Iya Pak Ustadz, tapi kita nggak punya tank. Kita nggak punya mobil perang. Tank, besi, baja besar, hanya dihancurkan pakai drone yang sebesar ini, diletakkan alat canggih, hancur tank. Walaupun anak ibu nggak pergi ke sana, cuman main-main drone aja. Makanya kalau ada anak ibu hobi main drone, jangan-jangan dia yang membebaskan Palestina. Doakan dia, ya Allah, jadikan anakku ini pembebas Palestina. Kalau mendoakan itu jangan tanggung-tanggung. Ayah Muhammad Al-Fatih itu waktu dia pagi memandikan anaknya di tepi sungai, dia katakan, wahai anakku, engkau nanti yang akan membebaskan Konstantinopel. Begitu. Ini ibu-ibu sekarang pas lagi mandikan anak kecil, mudah-mudahan lulus PNS. Saya nggak mengatakan PNS itu hina, saya PNS 11 tahun. Dari 2008 saya lulus sampai 2019. Habis itu keluar dari PNS, nggak pensiun. Tapi cita-cita itu ya jangan tanggung-tanggung. Doakan anak. Ustaz Somad, doakan anak saya ya. Mau jadi apa? Rencana jadi lurah Pak Ustaz. Bagus. Tapi kalau bisa tawarannya tinggi dulu. Doanya jadi presiden. Paling enggak di bawah itu gubernur. Kalau lurah diturunkan dikit RW. RW pun bagus. Mana tahu ada istri RW, jangan tersinggung. Kunci dengar tausiah Ustaz Somad itu satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung, pulang, meninggal. Saya bukan nakut-nakut. Ada ibu yang tersinggung. Oh, takut semua. Jadi didiklah anak kita jadi hamba Allah. Didikkah anak kita menjadi punya cita-cita yang tinggi. Cita-cita tertinggi adalah syahid. Cita-cita tertinggi adalah membebaskan Palestina. Jangan jadikan Palestina ini hanya momentum. Seperti gempa bumi, tsunami. Ketika terjadi tsunami, heboh. Begitu infonya hilang, surut. Datang longsor, banjir bandang, heboh. Begitu selesai. Jangan begitu. Menyikapi Palestina ini enggak ada kendornya, gas terus, takbir. Kalau gini bunyi takbirnya tahanlah 1 jam lagi. Tadi saya mulai ngomong jam 10 kurang 15. Sekarang sudah jam 10.30. Berarti saya kan udah ngomong 45 menit. Nah, untuk ngetes jamaahnya semangat atau enggak, itu maka saya takbir. Saya dengar takbirnya tadi kuat, berarti masih kuat. Soalnya kalau saya takbir Allah Akbar terus dia Allahu Akbar. Itu langsung aja demikianlah ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan berkah. Pertama, semua Yahudi Israel pindah ke Palestina sejak 1946. Yang kedua, bantai Irak, karena Irak Nebukadnezar dulu menghantam Israel. Yang ketiga, tanam pohon-pohon hijau. Jadi menurut bayangan mereka, itu si Mesiah Dajjal itu lagi sedang duduk-duduk nengok ke bawah. Udah hijau belum? Belum, tanam lagi ya. Padahal nanam pohon di gurun pasir susah. Bukan macam kita.
Tempat kita ini tanahnya hijau, untayan zamrud, katulistiwa, gemah ripah, loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Gak disiram, di atas karpet tumbuh hijau. Luar biasa, ternyata bunga plastik. Berikutnya yang keempat. Yang keempat adalah bahwa itu darah bayi-bayi mesti membasahi tanah. Jangan heran kalau mereka membunuh anak kecil. Heran, kenapa mereka membunuh anak kecil? Kenapa mereka meledakkan anak? Karena si Dajjal lagi nunggu tanah itu merah karena darah anak kecil. Anak kecil, mohon maaf, kepalanya lepas ditarik oleh ayahnya. Nggak ada sama sekali rasa kemanusiaan, diletupkan, diledakkan. Orang yang nggak ngerti, bingung dia, kok begini? Tapi bagi ibu bapak yang paham, oh, kenapa mereka menghantam semua orang Islam, hancur semua? Supaya tanah Palestina itu merah karena darah. Disitulah Al-Masihnya itu turun. Ini menunjukkan mereka ini penyembah setan. Mereka adalah haus darah. Mereka adalah penjahat internasional. Tapi yang berjuang membela Palestina, itulah yang dikatakan teroris. Kenapa? Karena yang menguasai kantor berita dunia. Semua berita di dunia ini melewati kantor berita. Nama kantor beritanya Reuters. R-E-U-T-E-R-S. Reuters punya Yahudi. Kalau mau nulis Israel di Instagram, mesti angka 15R43L. Gak boleh nulis. Kenapa? Begitu kita tulis Israel, kita tulis Yahudi, langsung dia ban. Kalau kita posting tentang pembantaian Palestina, dia hilangkan videonya. Kenapa? Karena punya dia. Oh, jadi Instagram itu punya Yahudi. Ya, tapi Ustaz Somad punya Instagram. Ustaz Somad kok main Instagram? Itu cara saya menebarkan, memakai alat dia untuk dulu mereka buat YouTube. Harapan mereka kalau YouTube ini tersebar, nanti umat Islam sibuk dengan film, nggak sholat. Ternyata YouTube kita manfaatkan pengajian-pengajian. Jadi kalau untuk posting, hati-hati, takutnya nanti di ban. Ustadz emangnya punya akun Instagram? Iya, yang followernya 9 juta itu. Maksudnya yang belum follow. Ibu sudah follow? Alhamdulillah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini alat-alat ini mereka buat untuk merusak anak umat Islam. Menurut mereka nanti anak umat Islam, bapak umat Islam, ibu umat Islam akan sibuk scroll. Isi TikTok itu dulu dua. Pertama ulat pinang, kedua ulat jagung. Sekarang isinya adalah sholawat. Sekarang isinya adalah berita tentang video pendek Ustadz Hussein Gaza menjelaskan Palestina. Maksud saya, silakan pakai, tapi isinya konten tentang Palestina. Belikan mainan, belikan ini. Anak-anak nangis. Anak ibu sama anak saya sama-sama nangis karena sama anak-anak. Dan saya ke anak saya, ya bahasa anak-anak. Gak mungkin saya ke anak saya macam ceramah, ya ayyuhalladzina amanu. Anak nangis di ceramah. Gimana cara saya supaya anak saya Mizyan Hazik Abdillah, Sami Ahmad Misbahi Ibadillah sadar tentang dirinya? Saya tontonkan Palestina. Tengok, anak Palestina nggak makan, anak Palestina nggak punya baju, anak Palestina nggak punya rumah, terus boboknya di mana, bah? Dia bobok di jalan. Berhenti dia minta mainan. Besok minta lagi. Tontonkan lagi.
Maka semangat dia. Kalau udah cerita Palestina, Palestina, cita-citanya pun tanya, mau jadi apa? Mau jadi tentara. Saya terus terang waktu dia bilang mau jadi tentara tuh bangga saya. Berarti masuk dalam pikiran dia untuk membebaskan Palestina mesti jadi tentara. Sami nanti mau jadi apa? Tentara. Terus kalau jadi tentara untuk apa? Untuk bunuh hantu. Itu lemas lagi badan saya. Mungkin maksud dia hantu itu Israel. Silakan anak ibu jadi tentara. Silakan anak ibu jadi angkatan laut, silakan anak ibu jadi angkatan udara, sesuai dengan dari kecil tuh bakatnya udah kelihatan. Anak saya ini Pak Ustadz suka mandi sungai, angkatan laut. Anak saya ini kemana-mana Pak Ustadz main layang-layang, angkatan udara. Dia nanti dengan drone-nya yang akan menghancurkan tank-tank Israel. Anak saya ini kemana-mana bawa jarum suntik Pak Ustadz, dokter spesialis. Kalau nggak lulus Pak Ustadz, narkoba. Ya Allah, selamatkan anak kami dari narkoba. Jadi nolong Palestina nggak mesti jadi ustadz. Saya bisa menjelaskan, tapi untuk bertempur apa yang dilakukan? Yang membebaskan Palestina Salahuddin Al-Ayyubi, tentara. Yang membebaskan Konstantinopel Muhammad Al-Fatih, tentara. Tapi Muhammad Al-Fatih dididik oleh Aga Samsuddin, dibesarkan ulama. Salahuddin Al-Ayyubi tentara, raja, sultan, panglima perang, tapi dididik oleh kitab Ihya Ulumuddin. Khatam dia baca kitab Ihya, ditulis oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali meninggal 505. Silakan jadi tentara, tapi dididik oleh para ulama. Sebelum dididik ulama, sebelum pondok pesantren, sebelum S1, S2, S3, S teler, S tendol, S doger, S Bandung, pendidikan yang pertama adalah pendidikan ibu. Saya tidak merasa menceramah ibu-ibu sekarang. Saya nggak merasa. Kalau ceramah nggak begini. Ini sedang ngobrol. Kalau ceramah itu, assalamualaikum. Ini sedang ngobrol. Saya dulu kalau pulang sholat Jumat, dipanggil sama emak saya. Sini. Ya mak, apa kata khotib tadi? Saya ceritakan, khotib tadi ngomong begini-begini. Rupanya sampai setua ini pun, walaupun umur sudah 27 begini, saya tetap bercerita. Umur ini kan bukan masalah angka. Umur ini masalah rasa. Saya duduk dengan Ustadz Husain, perasaan saya sebaya sama Ustadz Husain. Berapa umur Ustadz Husain? Ustadz Husain 36. Lebih tua lagi. Berikutnya yang kelima. Setelah darah tumpah, berikutnya yang kelima. Menurut mereka, di bawah Masjidil Aqsa, di situ ada Temple of King Solomon. Tulisannya di Google Temple. Kuil. Temple of King Solomon. Kata mereka, Raja Solomon, Raja Sulaiman menurut versi mereka punya kuil. Kuilnya ini mesti diangkat naik ke atas dan mereka sudah menyiapkan bangunannya. Tulis di situ, Temple of King Solomon. Keluar pula tempe. Temple of King Solomon. Nah, itu dia. Menurut mereka, Mesias itu akan turun kalau Temple of King Solomon sudah siap, baru mereka pun memanggil, hai Dajjal. Mereka nggak menyebutnya Dajjal, yang menyebut Dajjal itu kita. Mereka menyebutnya Mesias. Oh Mesias, syarat-syaratnya sudah siap, datanglah,
datang kayak manggil jelangkung juga. Saya dulu pernah waktu kecil SD diajak orang manggil jelangkung. Keranjang arang, siapkan keranjang arang, habis itu jangka, nanti jangkanya berputar-putar, habis itu kemudian kertas, nanti kertasnya akan nulis nama untuk SDSB Porkas. Jelangkung jelangsek, kami panggil kau datang. Hai, sepi sunyi, berharap nanti jangkanya berdiri akan nulis, rupanya terkentut. Begitulah mereka memanggil, mempersiapkan alat-alatnya supaya Mesiah Al-Masih Dajjal itu datang. Mereka begitu seriusnya, serius mereka untuk menyambut kedatangan Mesiah. Kita serius? Kita lebih serius menghadapi Idul Fitri. Beli toples baru, gorden baru. Oh, ibu kok nggak puasa? Musafir. Ibu kok nggak puasa? Sakit lambung. Ibu kok nggak puasa? Mah akut. Ibu kok nggak puasa? Demam. Tapi pas giliran mau hari raya, siap semua. Hari raya bu, Islam. Mereka sangat siap menyambut Mesiah. Maka datang seorang berkeluarga negaraan Prancis, namanya Roger Garaudi. Tulisannya Roger Garaudi. Kata dia, Israel membangun negaranya berdasarkan mitos. Dia membuat satu mitos, cerita bullshit, omong kosong, lalu dia buat negaranya. Akhirnya terwujud berdiri karena serius. Agama kita benar, tapi kita nggak serius. Agama dia mitos, tapi dia serius. Serius dia membuat negara ini. Akhirnya Roger Garaudi ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara karena dia menulis kebenaran. Tapi dia sudah berani. Dia berani masuk Islam dan dia berani menulis. Itulah mengapa saya sampai hari ini tidak bisa keluar negeri. Karena ceramah-ceramah saya ternyata sebagiannya dipotong-potong, diterjemahkan orang, lalu kemudian dianggap sebagai anti-Israel. Maka ibu pun hati-hati juga. Khawatirnya nanti ibu nggak bisa keluar rumah ke mall. Insya Allah kita di Indonesia aman damai, insya Allah, amin. Indonesia sampai hari ini tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Tidak ada kedutaan Israel di Jakarta, dan tidak akan sampai hari kiamat. Allah menjaga pemerintah Republik Indonesia ini, insya Allah. Tapi itu tergantung kekuatan ibu-ibu sekalian. Yang paling dikhawatirkan sekarang bukan bapak-bapak. Yang dikhawatirkan adalah grup WhatsApp gerakan emak-emak garis keras. Kalau ada orang mau jual mobil, mau jual keramik, mau jual pedang, mau jual pisau, mau jual apapun, sales-salesnya, mau jual rumah, yang dicari itu bapak-bapak apa ibu-ibu? Ibu-ibu. Kenapa? Karena yang megang duit ibu-ibu. Yang berkuasa di rumah bapak-bapak apa ibu-ibu? Tuh ngaku semua. Suaminya itu kan iya aja. Papa, ayo kita tolong Palestina. Iya, Bu. Ustadz Somad, ya, saya selalu disindir suami saya, Pak Ustadz. Katanya dia suami takut istri. Apa hukumnya kalau suami itu takut istri, Pak Ustadz? Suami yang takut istri, itu nanti kalau dia mati di akhirat, dia tidak kena azab kubur. Karena pas mau diazab, kata malaikat, yang ini nggak usah diazab, karena udah terlalu azab di dunia. Saya yakin suami yang nonton sedang tersenyum di rumah. Ini istri saya nih Pak Ustadz. Saya pergi keluar kota, di dalam tas saya ada baju koko, ada kain sarung. Saya pulang dia nanya, kamu nginap di hotel syariah, di hotel mana, jalan sama siapa, pulang jam berapa, kunci motor mana, gaji mana. Itu bukan istri Pak, itu security.
Itu bukan istri, Pak. Itu adalah malaikat penyelamat yang dikirim Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendampingi. Selagi ibu masih nyinyir, selagi ibu masih nanya, kamu kenapa nggak sholat, kamu pulang jam berapa, kunci motor mana, uang di mana, insya Allah keluarga selamat dari pelakor. Tapi kalau ibu sudah diam, Bu, saya lihat suami ibu kayaknya ada gelagat-gelagat, Allah kamu aja yang suuzon. Waspadalah. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspada. Pulang dari sini, suami ibu akan bertanya dan berkata di depan pintu, "Oh my angel, kau adalah malaikat-malaikat." Istri yang baik, suami jadi baik. Istri baik, anak jadi baik. Istri baik, mantu jadi baik. Semua yang berperan di dalam rumah tangga adalah seorang perempuan. Saya menjadi baik karena ibu saya baik. Saya dulu pulang ke rumah kalau bawa mainan mobil-mobilan, mau tidur di rumah mobilnya naik ke atas bantal. Dapat di mana? Ini kan bukan yang kita beli, iya dapat di jalan. Pulangkan ke jalan. Nggak boleh bawa barang haram ke rumah. Sampai saya jadi ustadz, mak saya meninggal tanggal 18 Maret 2019, 11 Rajab. Kau hati-hati. Aku nih ustadz, mak. Setannya ustadz juga. Aku nih dari Mesir, mak. Setannya lulusan Mesir Fir'aun. Ibu tidak pernah melihat anaknya sebagai ustadz. Ibu saya selalu membanggakan ustadz dia. Dia puasa bulan Rajab. Saya bilang, Mak, bulan Rajab itu puasanya pilihan. Kalau mau full boleh. Dalilnya bahwa bulan Rajab itu bulan haram, bulan mulia. Tapi dia udah tua, dia puasa terus. Saya bilang, Mak mesti makan sehat. Menurut ustadz saya. Dia ngaji di musola sebelah. Dia punya ustadz. Menurut ustadz kami. Saking kan emosinya saya, aku nih ustadz hebat, saya bilang. Enggak hebat ustadz kami, kata dia. Ibu tidak pernah melihat anaknya besar. Makanya kalian anak-anak, ibu-ibu juga. Jangan pernah ajari ibumu bicara. Jangan tunjukkan kepandaianmu bicara di depan ibu, karena kau pandai bicara karena ibu. Sakit hati dia. Maka belajar dari itu saya nggak pernah menceramahi ibu saya. Nggak pernah. Sampai akhirnya suatu malam, saya sedang jadwal di Madura. Meninggal malam Senin habis makan sahur. Sedang puasa hari Senin. Habis itu saya tanya, makcik saya yang menjaga di rumah. Di mana malam itu? Seperti biasa. Dia bangun jam 2, dia sholat tahajud, dia berzikir berdoa. Habis itu dia makan sahur, menunggu azan subuh, ditontonnya video YouTube. Video siapa? Video kamu. Kalau saya di rumah, dia nggak pernah nonton video saya. Dia nggak pernah nganggap saya ustadz. Dia nggak pernah muji saya. Dia nggak pernah mengatakan saya hebat. Malam itu barulah saya sadar, rupanya berdetik-detik menjelang kematiannya, dia sedang menonton video saya. Jadi dia nonton saya? Iya. Saya bawa dia ceramah pengajian, saya mau menunjukkan ke dia bahwa saya hebat. Biar saya diakuinya sebagai ustaz. Saya bawa ke ceramah paling ramai tabligh akbar, ramai. Setelah pulang saya berharap dia akan muji saya. Begitu pulang apa kata dia? Kau nggak punya jin kan? Kenapa mak ngomong begitu? Ada sebagian manusia ini supaya orang mau mendengar dia, lalu dia menjadi budak jin. Aku nggak mau kau jadi budak setan. Begitulah ibu mendidik saya. Saya kuliah S1 Al-Azhar, S2 ke Maroko, S3 ke Sudan. Waktu saya daftar ke Sudan umur dia sudah 70. Saya mau nakut-nakuti dia. Mak, nanti kalau aku ke Sudan,
mak tinggal di rumah ini sendiri, aku 2 tahun di Sudan nggak pulang-pulang. Apa kata dia? Silakan kau berangkat, semua kita akan mati dan menghadap Allah sendirian. Seandainya mak saya mentalnya nggak mental baja, mental kerupuk, mungkin saya nggak akan pergi ke Mesir. Mak, aku mau ke Mesir. Jangan. Saya anak pertama, adik saya anak kedua, 4 tahun nggak pernah pulang. Dari 98, 99, 2000, 2001, 2002 baru pulang. Setelah saya punya anak, rindu. Saya tanya dia, aku punya anak, rindu aku, mak. Aku 4 tahun di Mesir, mak nggak rindu. Rindu aku sama kau. Jadi gimana cara mak mengobati rindu? Ku cari anak-anak di gang yang hitam macam kau. Ku bawa ke rumah, ku kasih makan, ku belikan baju, ku kasih duit, ku usap kepalanya untuk mengobati rinduku ke kau. Kenapa mak kirim aku jauh-jauh ke Mesir, ke Maroko? Supaya kau jadi orang. Kalau ku letakkan kau di rumah, celah ketiak kau jadi hantu. Begitu ibu saya mendidik saya. Pendidikan pertama adalah ibu. Kalau ibunya baik, anaknya akan menjadi Salahuddin Al-Ayyubi. Anaknya akan menjadi Muhammad Al-Fatih. Tapi kalau ibunya sundel bolong, nyi blorong, suster ngesot, mak lampir, nenek sihir, entah kenapa ya saya heran, kenapa hantu itu kebanyakan perempuan. Ibu-ibu mesti tuntut ke Komisi Perlindungan Perempuan. Mesti ada perwakilan dari Lampung yang menuntut ke Komisi Perlindungan Perempuan supaya diseimbangkan antara hantu laki-laki dan hantu perempuan. Nyi blorong, sundil bolong, mak lampir, nenek sihir, dan semua ketawa hantu perempuan. Tapi yang di sini ini adalah ibu yang baik-baik. Inilah ibu yang akan melahirkan tentara-tentara Allah yang akan membebaskan Palestina. Ini sudah melanggar kode etik. Ternyata saya sudah korupsi 10 menit. Ternyata kalau kita ngomong di depan orang yang hatinya tulus, waktu itu nggak terasa begitu cepat berlalu. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kehilapan. Akhirnya saya ucap bahan saya sudah habis.